Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ismi Anggun Novianti, ana min Qism Ta'lim Lughah Al-Arabiyyah Faslul Khamsah Alif. Baik, saya dari kelompok 4 yang ada 3 orang, yaitu saya sendiri Anggun Novianti, Rusdia, yang ketiga ada Nur Anisha Yusnani. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hakikat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas sedikit tentang pengertian hakikat. Hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, biasa dikenal juga seperti al-haq. Tapi di dalam bahasa pokok yang ada di Indonesia yaitu berarti hak, yang berarti kepunyaan atau hak milik. Sedangkan pengertian perencanaan ini berasal dari kata rencana yang mendapatkan awalan pe dan akhiran an, dan berarti suatu proyeksi aktivitas yang akan dilakukan. Dan tidak asing lagi perencanaan ini juga di bahasa Inggris, yaitu seperti planning administrasi, planning kurikulum. Nah, itu semuanya diartikan sebagai perencanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat perencanaan pembelajaran bahasa Arab adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagai upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar. Sebagai suatu proses kerjasama, maka guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Terus yang kedua, saya akan membahas tentang pentingnya perencanaan pembelajaran bagi pendidik. Ada 3 pentingnya perencanaan pembelajaran bagi pendidik. Yang pertama, dapat menjadi pedoman bagi pendidik dalam mengajar. Jadi kalau pendidik itu ada namanya standar kompetensi dan standar ada standar kompetensi. Jadi itu sebagai, atau kurikulum, itu sebagai acuan untuk pendidik menyampaikan materi apa yang ada di kurikulum untuk peserta didik, serta waktu yang dibutuhkan, metode yang akan diterapkan, dan target yang akan dicapai. Yang kedua, lebih dapat memberi rasa nyaman bagi peserta didik. Nah, ini yang penting, karena kalau pendidik tidak memberi rasa nyaman kepada peserta didik, maka susah bagi peserta didik untuk memahami materi apa yang akan disampaikan, karena proses pembelajaran yang diikutinya terasa lebih sistematis. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai alat kontrol bagi lembaga terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, termasuk dalam hal pencapaian target kurikulum. Jadi pendidik harus menjadikan patokan atau pedoman itu kurikulum untuk menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, agar perencanaan pembelajaran bagi peserta didik ini pun bisa tersusun secara sistematis. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisha Yusnani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari kita tadi, yaitu saudari Anggun Novianti. Dimana di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran berbasis komputer. Perencanaan pembelajaran berbasis komputer terdiri dari kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, serta penilaian berbasis kelas atau bisa disingkat dengan LPK. Baiklah, mari kita kupas satu persatu bagian dari perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu materi standar. Kemudian indikator hasil belajar. Berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi dasar peserta didik. Yang keempat yaitu penilaian berbasis kelas atau bisa kita singkat dengan PBK, yaitu berfungsi mengukur pembentukan kompetensi dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi dasar belum terbentuk atau belum tercapai. Kemudian materi selanjutnya yaitu terdapat 3 kategori pendekatan yang dijadikan pijakan dasar dalam menyusun perencanaan pengajaran, yaitu yang pertama,
pendekatan permintaan masyarakat. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pendekatan efisiensi investasi atau nilai imbalan. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, pendekatan permintaan masyarakat, yaitu bila sasaran rencana pendidikan didasarkan pada tujuan nasional suatu bangsa sesuai dengan aspirasi sosial dan kemauan politik pemerintah, dan bila proyeksi rencana didasarkan pada analisis kebutuhan individu terhadap pendidikan. Contoh dari penerapan pendekatan ini yaitu wajib belajar sekolah dasar. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ketenaga kerjaan, yaitu merupakan pendekatan yang menekankan pada relevansi program pendidikan dengan sektor pembangunan guna menghasilkan lulusan yang siap kerja. Contohnya yaitu contoh penerapannya yaitu dalam pendidikan adalah diterapkannya pendidikan sistem ganda melalui kebijakan link and match. Dan yang ketiga atau pendekatan yang ketiga ini yaitu pendekatan efisiensi investasi atau nilai imbalan, yang mana merupakan pendekatan yang digunakan untuk memungkinkan mengadakan perbandingan secara ekonomis antara investasi yang diberikan pada sistem pendidikan dengan investasi yang diberikan kepada sektor ekonomi lainnya. Contoh penerapan pendekatan ini adalah seperti contohnya pembukaan sekolah-sekolah magister manajemen, magister bisnis administrasi, dan kursus-kursus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Kita lanjutkan pemateri berikutnya yaitu Saudari Rusdiah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Rusdiah dengan NIM 1181 2013. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kedua teman saya yang tadi. Baik, pada sesi ketiga ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan perencanaan pengajaran. Dalam membuat perencanaan pengajaran, menurut Syaudih dan Ibrahim dalam bukunya, menjelaskan ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan perencanaan pengajaran. Baik, 4 hal yang tersebut ialah yang pertama, kurikulum. Kenapa kurikulum? Karena kurikulum menempati hal yang sangat penting dalam pembuatan perencanaan pengajaran. Karena di dalam kurikulum itu sendiri telah terdapat GBPP atau Garis Besar Program Pengajaran. Nah, di dalam GBPP atau Garis Besar Program Pengajaran itu sendiri telah terdapat tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran untuk mengajarkan pokok bahasan tersebut. Kemudian, hal yang perlu kita perhatikan yang kedua ialah kondisi sekolah. Kenapa? Karena kondisi sekolah juga merupakan faktor yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan kondisi sekolah ialah sarana dan prasarana sekolah. Apakah itu dapat membantu meningkatkan kualitas belajar siswa atau tidak. Selain itu, alat bantu pengajaran juga diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya berbagai aktivitas belajar yang efektif. Kemudian, hal yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah kemampuan dan perkembangan siswa. Nah, untuk aspek pengetahuan dan perkembangan siswa ini juga berhubungan dengan seorang guru. Karena seorang guru itu memerlukan media atau metode yang tepat untuk memberikan pengajaran kepada siswa yang bervariasi, sehingga siswa tersebut dapat memahami hal-hal atau materi-materi yang disampaikan oleh pengajar atau guru di dalam kelas tersebut.
Kemudian faktor yang keempat yang perlu kita perhatikan ialah keadaan guru itu sendiri. Nah, sebagai seorang guru atau calon guru, tentunya ada hal-hal atau kemampuan-kemampuan yang perlu kita kembangkan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan atau pelaksanaan pengajaran, sehingga guru dapat dengan mudah menyampaikan hal-hal atau materi sehingga dapat membuat paham siswanya tersebut. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana perencanaan pembelajaran itu. Baik, pertama, mengapa perencanaan pembelajaran itu perlu? Mengapa perencanaan pembelajaran itu perlu? Karena komponen dasar perencanaan adalah memutuskan apa yang akan diajarkan, dalam rangka apa, dan butuh berapa banyak waktu yang kita perlukan dalam sekali pembelajaran. Oleh karena itu, kita memerlukan RPP, yang mana RPP itu sendiri berfungsi sebagai peta atau daftar yang dapat membimbing guru untuk mengetahui apa yang ingin dilakukannya selanjutnya, urutan kegiatan apa yang akan dilakukan, dan mengingatkan pada tujuan dan sasaran pembelajaran siswa di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas tentang kapan dan bagaimana perencanaan pembelajaran itu dilakukan. Kapan? Nah, kapan perencanaan pembelajaran itu dilakukan? Nah, perencanaan pembelajaran itu disusun sebelum mengajar di kelas. Paling minimal, perencanaan ini disusun beberapa jam sebelum masuk ke kelas atau minimal 1 jam. Perencanaan pembelajaran itu sendiri bermacam-macam, tergantung pada periode waktu pelaksanaan perencanaan. Baik, di sini ada perencanaan pembelajaran untuk 1 semester atau 1 tahun akademik. Ada 2 macam tingkat perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka panjang ini contohnya rencana tahunan atau triwulan per semester. Kemudian yang kedua itu perencanaan jangka pendek. Nah, perencanaan jangka pendek ini contohnya sendiri seperti perencanaan 1 materi pelajaran atau perencanaan pembelajaran selama 1 minggu, atau yang lebih singkat lagi, perencanaan pembelajaran selama 1 kali tatap muka atau 1 kali pertemuan. Nah, teman-teman, mungkin itu penjelasan mengenai perencanaan pembelajaran. Terima kasih dari saya dan teman-teman dari kelompok 4. Yumkin kafaina bihaza ayuhal ikhwan wal akhwat al-izzah atlubu lakum jami'an syukran jazakumullahu khairan aqulu lakum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.